Wah, udah nyala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Muhammad, dari kelas 3C dengan NIM 233 2353 3797, akan menjelaskan tentang modul 7, melanjutkan dari modul 6 tadi. Sekarang membahas tentang modul 7. Jadi, dalam modul 7 ini kita akan membahas tentang bingkai internet. Yang kedua ada alamat MAC Ethernet. Yang ketiga ada tabel MAC. Dan yang keempat kabel kecepatan switch dan metode penerusan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu Ethernet frames atau bingkai Ethernet. Internet. Bingkai internet. Aduh, salah pencet Pak. Ya, sebentar ya, lagi loading. Nanti. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bingkai internet. Modul ini dimulai dengan diskusi tentang teknologi internet, termasuk penjelasan tentang sublapisan MAC dan bidang bingkai internet. Ethernet merupakan salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel (WLAN). Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twisted pair, sambungan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ethernet merupakan keluarga teknologi jaringan yang ditetapkan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3 Ethernet yang mendukung lebar pita data berikut. Nah, ini kecepatan yang pertama itu ada kecepatan 10 Mbps, yang kedua ada kecepatan 100, 1000, 10.000, 40, dan 100 Mbps. Lanjut ke sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah dan dari lapisan tautan data berikut untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control (LLC) dan Media Access Control (MAC) seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ingat bahwa LCC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan tautan data. Yang pertama ada sublapisan LLC, yang kedua ada sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi dan mengakses media.
Enkapsulasi data IEEE 802.3 mencakup hal berikut. Yang pertama, bingkai internet. Yang kedua, ada pengamatan internet. Dan yang ketiga, deteksi kesalahan internet. Mengakses media seperti yang ditunjukkan pada gambar sublapisan MAC IEEE 803 mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi internet yang berbagai jenis media termasuk tembaga dan serat. Bidang bingkai internet. Ukuran bingkai internet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dan dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan bingkai FCS. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Ukuran bingkai mungkin lebih besar jika ada persyaratan tambahan seperti penandaan seperti frame yang panjangnya kurang dari 64 byte dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame run dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima frame. Dengan data lebih dari 150 byte dianggap sebagai jumbo atau frame raksasa. Nah, ini ada pembahasan tentang detail bidang bingkai internet. Oke, kita lanjut saja ya ke lab menggunakan website untuk menggunakan internet. Ini bukan lab ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu alamat MAC internet address. MAC address dan hexadesimal in networking. Oh ya, ini masih bahasa Inggris ya, sebentar. Nah, sudah. Alamat MAC dan hexadesimal dalam jaringan alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan basis 9 basis 2. Alamat IPv4 adalah alamat internet yang dipresentasikan menggunakan sistem bilangan hexadesimal basis 16. Untuk memahami hexadesimal, pertama-tama Anda harus sangat memahami biner dan desimal. Sistem penomoran hexadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Hexadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit hexadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit biasanya dinyatakan karena hanya satu digit hexadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai hexadesimal. Bila menggunakan hexadesimal dari angka hexadesimal angka 0, di depan 1 ditampilkan untuk melengkapi presentasi 8 bit. Misalnya dalam tabel minimal nilai biner 00001010 ditampilkan dalam hexadesimal sebagai 0A. Angka desimal seringkali dilambangkan dengan nilai yang diawali dengan 0x. Misalnya 0 kali 73 untuk membedakan antara nilai desimal dan hexadesimal dalam dokumentasi. Alamat MAC Ethernet dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik (NIC) pada segmen jaringan lokal. Pengamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 8
bit yang dinyatakan sebagai 12 digit hexadesimal seperti MAC yang ditunjukkan pada gambar, karena 1 byte sama dengan 8 bit. Kita juga dapat menyatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 byte. Pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat burn in BA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori hanya baca ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan dalam chip ROM secara permanen. Pada sistem operasi dan NIC PC modern, alamat MAC dapat diubah melalui perangkat lunak. Hal ini berguna saat mencoba mengakses jaringan yang difilter berdasarkan BA, akibatnya memfilter atau mengendalikan lalu lintas berdasarkan alamat MAC yang tidak seaman sebelumnya. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM. Saat perangkat meneruskan pesan ke perangkat Ethernet, header Ethernet menyertakan hal-hal berikut. Yang pertama ada alamat MAC sumber. Ini adalah alamat MAC dari NIC perangkat sumber. Yang kedua ada alamat MAC tujuan. Ini adalah MAC dari NIC perangkat tujuan. Melanjut ke alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda dalam digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast merupakan alamat unik yang digunakan saat suatu bingkai dikirim dari suatu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Seperti ini di gambarnya ya. Dalam contoh yang ditampilkan dalam animasi, sebuah host dengan alamat IP v4.192.1.168.1.5 sumber meminta alamat web dari server di alamat unicast 1 IPv4.192.168.1.200 agar paket unicast dapat dikirim dan diterima. Alamat IP tujuan harus ada di header pada IP alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada di header frame Ethernet. Alamat MAC penyiaran. Frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat pada LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. MAC alamat memiliki alamat MAC tujuan FF dalam hexadesimal 48 satuan dalam biner. 48 satuan dalam biner. Yang kedua itu ada semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port masuk. Yang ketiga itu ada diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket siaran IPv4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IPv4 tujuannya yang memiliki semua angka 1 di bagian host. Penomoran dalam alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan tersebut memiliki domain. Memiliki satu angka 1 di bagian. Penomoran dalam alamat ini bahwa semua host di jaringan lokal tersebut, domain siaran, untuk akan menerima memproses paket tersebut. Alamat MAC multicast. Frame multicast Ethernet diterima melalui proses kelompok perangkat LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur multicast adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alamat MAC tujuan 010005E. Karena data yang enkapsulasi adalah paket multicast 1 IPv4 adalah alamat MAC dengan tujuan 33 karena 3333 karena data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Yang kedua ada alamat MAC tujuan multicast yang dicadangkan lainnya saat data dienkapsulasi bukan IP seperti Spanning Tree Protocol (STP) dan Link Layer Discovery Protocol atau LLDP. Semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port masuk, kecuali switch dikonfigurasi untuk pengintaian multicast. Yang keempat ada paket tersebut tidak diteruskan oleh router, kecuali router dikonfigurasi untuk peruntukan paket multicast.
Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu the MAC address table. Ini belum kita switch sebentar ya. Kita menunggu. Oke, kita lanjut ke tabel alamat MAC. Dasar-dasar switch. Sekarang setelah Anda tahu semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya untuk membahas tentang bagaimana sebuah switch menggunakan alamat ini diteruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Jika sebuah switch hanya meneruskan setiap frame yang diterimanya melalui semua port, jaringan Anda akan sangat padat hingga kemungkinan besar akan berhenti total. Pembelajaran dan penerusan, oke, kita lanjut. Nah, ini untuk memfilter bingkai. Saat switch menerima frame dari perangkat yang berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC semua dari sistem frame. Saat tabel MAC switch berisi alamat MAC tujuan, switch dapat menyaring frame dan meneruskannya ke satu port. Pada gambar PC, oke, gambar tersebut menambahkan video. Ini ada video juga tentang tabel alamat MAC pada switch yang terhubung. Sebuah switch dapat memiliki beberapa alamat MAC yang dikaitkan dengan satu port. Hal ini umum terjadi saat switch terhubung ke switch lain. Switch akan memiliki entry table alamat MAC terpisah untuk setiap frame yang diterima dengan alamat MAC sumber yang berbeda. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang ini, mungkin bisa dicek di Kisco. Cek langsung di Kisco untuk mempersingkat waktu. Jadi kita akan melanjutkan membahas secara singkat-singkat sedikit ya. Mengirim frame ke default gateway. Bila perangkat memiliki IP yang berbeda di jaringan jarak jauh, frame Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke perangkat tujuan. Sebaliknya, Ethernet dikirim ke alamat MAC gateway default router. Nah, ini ada catatan jadi dalam video ini. Ini dalam video ini yang mungkin bisa dicek sendiri. Paket IP yang dikirim dari PC A ke tujuan di jaringan jarak jauh memiliki alamat IP sumber PC A dan alamat IP tujuan host jarak jauh. Paket IP yang dikembalikan akan memiliki IP sumber host jarak jauh dan alamat IP tujuan akan menjadi alamat IP PC A. Aktivitas ganti. Nah, ini tugas lab ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan 7.4, yaitu tentang membahas tentang kecepatan switch dan metode penerusan. Nah, ini. Oke, metode penerusan bingkai pada switch Kisco seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya. Switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Dengan switch Kisco sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan bagus untuk menggunakan salah satunya tergantung pada situasinya. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antara port jaringan. 7.4.2 peralihan crosstalk. Dalam pengalihan cut-through, saklar bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, saklar menyimpan sebagai frame untuk membaca alamat MAC tujuan hingga dapat menentukan ke port mana data
data tujuan di tabel pengalihannya, menentukan port antar muka keluar, dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port saklar yang ditunjuk. Saklar tidak melakukan pemeriksaan kesalahan apapun pada frame. Terdapat dua varian peralihan kontrol. Yang pertama ada fast forward switching dan peralihan bebas fragment. 7.4.3 buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti. Switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan, seperti ditunjukkan dalam tabel. Ada dua metode buffering memori. Yang pertama itu ada memori berbasis port. Yang kedua ada memori bersama. 7.7 mengatur duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada switch adalah pengaturan bandwidth. Kadang-kadang disebut sebagai kecepatan dan duplex untuk setiap port switch. Sangat penting bahwa pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung, seperti komputer atau switch lain. Nah, ini ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet. Yang pertama duplex penuh, yang kedua setengah duplex. 7.4.5 membahas MBX otomatis. Koneksi antar perangkat dulunya memerlukan penggunaan kabel crossover atau straight rope. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat yang terhubung. Misalnya, gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang tepat diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch, switch to router, switch to host, atau router to host. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, atau kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sama. Koneksi langsung ini ada catatan, koneksi langsung antara router dan host memerlukan koneksi crossover. Oke. Ini bagian modul practice and quiz. Modul. Nah, untuk pengakhiran, jadi apa aja yang kita pelajari di modul ini? Jadi pada modul ini semuanya, ya kan, kita mempelajari tentang frame Ethernet, bingkai Ethernet. Yang kedua ada alamat MAC. Yang ketiga tabel alamat MAC, tabel switch dan metode penerusan. Ya, itu tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, mungkin bisa kembali ke video sebelumnya yang membahas tentang ini, bingkai Ethernet, alamat MAC Ethernet. Ya, bisa diputar ulang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi saya pada malam hari ini. Seperti biasa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.